liman i'tarafa bi'ajzi an ma'rifatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ya 'alim ilman yanfa'una. Allahumma 'allimna ilman nafi'an yuqarribuna ilaik wa yu'arrifuna ilaik wa yuhabbibuna ilaik. Allahumma 'allimna ilman yurfa' bihi al-hijab bainana wa bainak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Baik ikhwah sekalian, kita masuk ke kitab Al-Luma yang ditulis oleh salah satu imam yang mewarisi ajaran salafus saleh, tapi dia sudah hidup, wafatnya di tahun 378, berarti sudah masuk abad keempat, yang bernama Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj At-Tusi, dikenal dengan Imam Abu Nasr As-Sarraj. Kalau yang itu nanti, yang nafahat nanti ya. Ini kalau yang bisa bahasa Arab, PDF-nya ada ini, Al-Luma. Dan seingat saya ada versi bahasa Inggrisnya. Insya Allah nanti Ribat akan apakah kerjasama dengan penerbit-penerbit. Biasanya penerbit kalau saya sebut apa gitu lah, mereka langsung terjemah. Ini belum dengar lagi. Dulu kita sebut Risalah Imam Ghazali, langsung mereka terjemah. Kita sebut kitab apa, mereka langsung terjemah. Mungkin kami juga harus buat tim penerjemah sendiri ya, supaya sesuai cara menerjemahnya, bukan karena cari duit, tapi karena ingin berbagi rasa. Maka walaupun tidak sempurna, terjemahan hikam yang dari Ribat itu beda nggak? Beda atau sama dengan yang dijual di luar? Kita sebenarnya nggak jual, itu infak aja. Karena saya sebagai penerjemah tidak mengambil 1% pun, karena hanya ingin berbagi rasa makna ya. Berharap semoga rasa itu dapat juga dicicipi oleh selain saya gitu. Itu sebenarnya. Karena ada ayat wa mimma razaqnahum yunfikun, dari yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Infak rezeki itu tidak hanya rezeki zahir materi, tapi juga ada rezeki imateri, rezeki ilmu. Maka ayat yang menyebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, tunjukkan kami jalan yang benar, yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri nikmat. Berarti nikmat apa di situ? Nikmat ilmu, nikmat hidayah. Ilmu tanpa hidayah mustahil. Maka orang dapat hidayah pasti lewat ilmu. Nggak ada lewat merem, itu nggak ada. Merem bertapa di bawah pohon, nggak ada. Itu semedi, itu lain lagi ceritanya itu ya. Jadi kalau mau dapat ilmu, mau dapat hidayah, mesti dicari ilmunya. Dan ilmu, jalan pertamanya cuma satu. Imam Bukhari menulis dalam judul bab, ternyata diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmizi, al-ilmu bita'allumi. Ilmu itu dengan belajar. Ada guru, ada murid. Belajar itu dalam bahasa Arab mesti ada guru, ada murid. Kalau baca sendiri disebutkan belajar. Ya, kalau baca sendiri tidak disebut belajar oleh orang Arab, disebut mutola'ah. Ya, bahasa Indonesia kan sama aja. Bener gak? Bagi kita baca sendiri belajar, nonton belajar, nyimak belajar. Padahal metode belajar itu dalam ilmu hadis ada 7 dan cuma 3 yang sahih. 4 lah ya. Pertama, menyimak guru. Yang kedua, murid setoran hafalan atau bacaan.
atau diskusi dengan guru ya. Yang ketiga ijazah dari guru. Yang keempat hadiah kitab. Cuma itu. Setelah itu nggak masuk wasiat, nggak masuk apalagi wijadah. Kalau baca sendiri itu namanya wijadah, nemu sendiri. Itu disebut ad'afut turuq fid dirasah, metode terlemah dalam belajar. Kitab ini judulnya Al-Luma'. Luma' itu jamak dari lum'ah, Buya Asfi ya. Mana lum'ah? Nuran, so? Luma' itu kilauan-kilauan cahaya. Apa arti luma'? Dari kata lum'ah, kilauan-kilauan atau kilatan-kilatan cahaya. Pada bulan lalu, kayaknya lama bener ya. Bulan lalu kita membaca sampai bab ma'rifat ya. Apa yang disebut ma'rifat oleh imam ini, Imam As-Sarraj. Sekarang kita masuk ke sifatul arif, karakter orang yang disebut bermakrifat. Apakah sorbannya, apakah kopiahnya, apakah gamisnya? Ternyata enggak. Sifatul arif, karakter arif, orang bermakrifat enggak begitu. Sebelumnya mari baca suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk diri kita, batin kita, akal kita, diri kita semua. Semoga Allah bukakan nur, Allah bukakan pemahaman, Allah bukakan pintu hati, sehingga nur hidayah dan nur ilmu masuk dalam hati. Ala hadin niyah li nabiyina Muhammad SAW wa li khairi ma inda Allah li anfusina. Al-Fatihah. Allah. Qala bab fi sifatil arif wa ma qalu fihi. Qala Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Dia menukil imam namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Memang nama Ar-Razi itu dari dulu sudah sering dipakai orang ya. Tapi jangan GR Ar-Razi gitu. Ar-Razi itu Bapak Ibu, itu nama satu kota di Iran, namanya kota Rai. Apa nama kotanya? Rai. Tapi ketika Iran Persia waktu itu didominasi orang-orang imigrasi, orang-orang Arab, maka orang yang dari sana nggak disebut Rai, tapi disebut Razi. Jadi Ar-Razi itu orang yang berasal dari kota Rai ya. Ada mahasiswa ribat kuliah di Teheran, dia udah pernah ke sana kayaknya ya, nggak datang malam ini kayaknya. Ini dari Roy ini kayaknya ya. Namanya Royanil. Qala Yahya ibn Mu'az Ar-Razi. Berkata Imam Yahya bin Mu'az yang berasal dari kota Ar-Rai. Rai. Qaddasallahu sirrahu. Yahya bin Mu'az inilah yang berkalam pertama kali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, secara ilmu hadis. Tapi secara rohani, Al-Imam Ibn Arabi dan beberapa awliya Allah, rohani mereka jumpa dengan rohani Rasulullah SAW, mungkin melewati mimpi atau apa, dan Rasulullah SAW memvalidasi bahwa itu betul kalamku. Maka adab mereka di kitabnya selalu mengatakan qala Rasulullah SAW. Tapi saya kan nggak pernah dengar Nabi ngomong begitu dalam mimpi atau dalam pengalaman rohani. Jadi saya sampai sekarang masih mengatakan itu kalam Yahya bin Mu'az Ar-Razi ya. Madamal abdu yata'arraf fayuqalu la takhtar syai'an wa la takun ma ikhtiyarika hatta ta'rif
فإذا عرف وصار عارفا فيقول له إن شئت اختر وإن شئت لا تختر لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت وإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت الاختيار فإنك بنا في الاختيار وفي ترك الاختيار. Apa karakter orang yang bermakrifat? Ini mau diterima atau apa langsung maknanya? Langsung maknanya? Oke. Punya kehendak gak? Punya kehendak? Punya ruang di hati untuk memilih? Betul. Apabila kita berkehendak dengan kemauan kita, itu belum arif namanya. Disitulah orang tidak ridho kepada takdir. Di situ orang merasakan hidup itu susah, padahal dia masih makan 3 kali sehari, dia masih nggak perang seperti saudara kita di Gaza, ya, nggak jerit-jerit seperti ibu-ibu di Palestina. Orang taunya Palestina doang konflik, ada yang parah. Sudan antum nggak pernah doain? Sebelum Gaza rame, itu Sudan rame, udah gede duluan. Lalu baru habis itu terjadi perang Hamas Israel. Sebelumnya daerah Somalia juga sama, ya, sampai ke Kamerun. Nigeria lebih gila lagi. Nigeria, masya Allah, konfliknya nggak tanggung-tanggung. Itu ulama banyak di sana. Saya punya guru di sana dulu, dia nggak tahu tinggal di mana deh sekarang. Doktor deh, seorang Dr. Abdul Malik namanya. Kita belajar balaghah kepada beliau dan belajar qawaid fiqhiyah. Bahasa Arabnya sangat fasih sekali. Sekarang itu negeri hancur. Negeri hancur. Siapa yang doain mereka? Makanya saya senang orang baca kunut nazilah, kunut perang. Tapi ketika mereka hanya menyebut Palestina, saya dalam hati menambahkan Palestina wa Sudan wa Nigeria wa kullu bilad. Sebutkanlah, cemburu nanti hamba-hamba Allah, kekasih Allah yang tempat lain, ya. Gaza itu, Bapak Ibu Saudara, bukan Allah, itu sekecamatan, sekabupaten lah. Sudan satu negara konflik. Saudara kita tempat hijrah pertama. Kalau Al-Quds bukan di Gaza, ingat, Al-Quds bukan di Gaza. Tempat hijrah pertama keluarga Nabi dan para sahabat itu kemana? Sudan, Ethiopia. Itu mereka konflik. Siapa yang mau doain? Kenapa? Karena beritanya kurang. Jangan-jangan antum girah semangat keislamannya itu bukan dari nur, tapi karena desas-desus berita. Bukan karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara, tapi karena dipanas-panasin oleh pemberita. Antum tahu nggak? Dulu guru saya korban, dia ayahnya ditembak mati, dibom saat ngaji. Syekh Muhammad Taufik Al-Buti, ayahnya Muhammad Sa'i Ramadan Al-Buti, dibom oleh kelompok teroris. Mereka masuk ke masjid, guru kita lagi buka kitab Al-Quran, kitab paling suci. Bagi mereka nggak cukup, karena ada yang berfatwa uqtulul asada wa ulama'ahu, bunuhlah Asad dan semua ulamanya. Yang ngomong teman si ulama ini. Allahu Akbar. Akhirnya itu dijadikan video, itu dijadikan alasan untuk bunuh-bunuhin ulama. Orang udah masuk masjid, udah sholat, udah buka Quran, masih bagi dia belum Islam bagi dia itu. Jangan-jangan semangat pergerakan akhir zaman kita bukan tumbuh dari nur, tapi oleh berita yang berita itu bukan dari nur. Apa kata guru kami dulu ini, mohon maaf ya, antum mungkin bangga nonton Al Jazeera. Mungkin berita Arab apa berita Islam itu? Berita Arab apa berita Islam? Atau berita yang jelek-jelekin umat Islam? Apa kata guru saya dulu, Syekh Muhammad Taufik Al-Buti? Kamu tahu nggak pemegang sahamnya
Al Jazeera. Walaupun mereka buat sandiwara di bom segala sama Israel, pemegang sahamnya orang yang bagian dari mereka juga, bagian dari pergerakan Zionis juga. Itu beliau yang ngomong, ya, Syekh Muhammad Taufik Al-Buti nyebutin nama waktu itu tapi saya lupa. Beliau ngomong waktu itu tahun 2014-15 kami jumpa di Pasca Sarjana UI yang di Salemba, ya, Masya Allah. Kita doakan semua umat Islam dimanapun, di negara manapun, terutama yang konflik, ya, yang di Burma, yang di Kashmir, yang di Afghanistan, yang di Iran, yang di Damaskus, Irak, yang di Yaman hari ini juga nggak tahu kita, ya, katanya Hadramaut yang agak aman, Sudan, Habasyah, Somalia, Kenya, Nigeria, semuanya. Semoga Allah turunkan rahmat, Allah turunkan bantuan, Allah berikan ampunan bagi yang melakukan kesalahan, Allah syahidkan mereka yang sudah gugur, Allah jadikan hati kita terbuka untuk mencintai mereka semua dan jangan bertengkar atas nama mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kata beliau? Jika engkau memilih dengan pilihan kehendak nafsiyahmu, gitu terjemahannya, maka itu belum arif. Orang yang kenal Allah itu yang menyelaraskan kehendak dia tunduk pada kehendak Allah. Kita maunya A, Allah maunya B, siap-siap stres, siap-siap stres. Kehendak Allah itu mana? Ya semua yang terjadi itu kehendak Allah. Jadi kalau ada orang nanya, kehendak Allah hari ini apa? Semua yang terjadi hari ini, semua itu disebut kehendak Allah. Ada kalimatnya, ya, ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu jadi kaidah. Ma syaa kana, apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha, mana yang belum, yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Coba ulangi. Ma syaa kana, masya Allah. Sering dengar gitu? Asalnya masya Allahu kana wa ma lam yasha'illahu lam yakun. Itu lengkapnya. Diringkas menjadi masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti jadi, yang tidak dikehendaki pasti nggak jadi. Maka jangan ada orang pergerakan Islam ngomong gini, masa kita sudah doa, sudah demo, sudah semua antum sebut, kok nggak terjadi? Ente nantang kehendak Allah. Kita orang kalau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak pernah menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam menghadapi semua itu, ini kitab ini panjang. Di depan saya kasih kesimpulan besar, ya. Al-Arif itu ada beberapa jenis. Pertama, man arafa Allah qabla al-ikhtiyar, qabla al-wuqu'. Siapa yang kenal Allah sebelum terjadi. Artinya apa? Dia menyaksikan peran Allah sebelum sesuatu terjadi. Yang kedua, nanti kita kasih contoh, ya. Yang kedua, orang yang memandang Allah, kenal Allah saat sesuatu terjadi. Yang ketiga, orang yang baru sadar bertuhan, kenal Allah setelah sesuatu terjadi. Tapi jangan yang keempat,
mau sebelum, mau sedang, mau setelah, dia tidak pernah merasakan peran dan kehendak Allah. Orang yang nggak pernah merandang dan merasakan itu. Jangan yang keempat. Maka yang 3, 1, 2, 3 itu arif. Yang paling mengenal Allah, ya itu menurut Ibnu Athaillah. Tapi bagi saya enggak. Bagi saya al-jam'u. Bagi saya al-faqir, orang yang kenal Allah, yang memandang peran Allah sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Gitu. Boleh nggak kita beda sama imam terdahulu? Lah boleh. Kan bedanya bukan beda tanakut, beda kontradiksi. Bedanya beda tanawu'i, dinamis. Beda pengayaan. Imam Malik beda nggak dengan Abu Hanifah? Beda. Murid Imam Malik, Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik? Beda. Oh itu kan imam orang dulu. Lah di zaman itu kan dia nggak ngerasa imam. Orang diimamkan setelah meninggal. Ya. Syekh Samman Al-Madani beda dengan gurunya Mustafa Al-Bakri dalam beberapa hal kemakrifatan. Di waktu dia hidup dia nggak nyebut dirinya Imam Samman, Syekh Samman. Dia hanya mengatakan Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri, Sayyidi Syekh Al-Qushafi, Sayyidi Syekh Muhammad Al-Ghaus, Sayyidi Syekh Fulan. Jadi yang dia syekh-syekhkan orang lain. Dia enggak. Dia meninggal, langsung muridnya mengatakan Sayyidi Syekh Al-Imam Al-Arif Billah, gitu. Jadi kita ini menerima ada orang alim, ada wali keramat zaman dulu, tapi nggak terima ada alim wali Allah sekarang. Itu sama dengan Bani Israel. Bani Israel itu terima nabi yang sudah mati. Nabi yang hidup di zaman dia nggak terima. Ya, kawan saya pulang dari Timur Tengah ngomong ini, oh orang tarekat dulu mah bener, sekarang nggak ada yang bener, katanya gitu. Emang wali udah nggak ada, bro? Emang udah nggak ada wali Allah di muka bumi? Kalau dari mana dia tahu bener nggak benar? Dia nggak pernah masuk, nggak pernah mencicipi rasanya madu, rasanya susu, rasanya jus, terus bilang oh, sekarang udah nggak ada jus yang enak. Nggak pernah merasakan nikmatnya kopi, terus bilang sekarang nggak ada kopi yang enak. Nah, itulah orang-orang dai, ulama usu, ulama yang su. Apa orang su? Kullu syarrin fil jahl. Semua keburukan itu terkumpul dalam kebodohan. Dan muskilah hari ini, masalah hari ini, orang jahil merasa alim. Yang ada itu orang alim merasa jahil. Jadi yang benar gimana? Orang alim dia merasa jahil, itu yang benar. Itu kesimpulan dari kalam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kesimpulan besarnya Bu ya. Jadi selama engkau belum sejalan, belum seirama dengan kehendak Allah, belum menerima apa yang terjadi sebagai kehendak Allah, engkau belum namanya arif, belum disebut mengenal Allah. Nah, arif yang ini itu disebut kalau dalam bahasa Syekh Saman, ya, karena surau kita kan tarekat Samaniyah, kalau yang di Jati Kramat disebut tauhidul af'al atau ma'rifatul af'al, mengenal af'al. Tauhid mengenal peran Allah dalam kejadian alam semesta. Adakah di dunia ini satu detik Allah tidak berbuat? Adakah di alam semesta ini satu biji zarah Allah tidak berperan? Jika ada, berarti ada Tuhan selain Allah. Berarti syirik nggak? Syirik. Saya mau tanya, berhala itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan nggak? Nggak. Bagi ente, bagi orang lain Tuhan nggak? Tapi yang disembah itu Tuhan nggak?
Jadi syahdu gitu. Kita itu sering menciptakan Tuhan sendiri. Tuhan itu yang ngasih rezeki kalau sholawat. Nah, itu ente buat Tuhan sendiri kan. Kalau zikir ini nanti dapat ini. Itu namanya buat konsep Tuhan sendiri. Nanti kalau nggak terjadi ngomong, kayaknya bukan itu deh Tuhanku. Kan mirip-mirip kisah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim lagi coba ngetes orang itu, liatin mata bintang, kayaknya ini deh Tuhanku. Itu lagi nyandain penduduk Haran, penyembah pagan. Terbit purnama, bintang nggak kelihatan, kayaknya ini Tuhanku. Ternyata terbenam, hilang dengan terbitnya matahari. Apa kata dia? Masa Tuhan itu hilang timbul? Ya. Terbit matahari, kayaknya ini lebih gede, ini lebih terang. Padahal matahari sudah ada dari zaman beliau di negeri Babilonia, atau kenapa dia mencoba? Itu bercanda. Tapi orang kalau baca Quran nggak pakai ilmu akidah, apa kata dia? Nabi Ibrahim pernah nyembah bintang, Nabi Ibrahim pernah pagan. Ya Rob, berarti Nabi pernah syirik dong. Berarti Nabi pernah dosa, dan dosa paling besar namanya syirik. Berarti Nabi pernah kafir dong baru jadi Nabi. Itu akibat nggak baca, nggak belajar ilmu tauhid. Itu sebabnya baca Quran nggak cukup baca terjemah, nggak cukup pinter bahasa Arab. Mesti kalau bab akidah. Jadi Quran itu dibagi 3 aja: ilmu tauhid, akidah, ilmu ibadah, fikih, ilmu akhlak, ma'rifat. Saya nyebutnya akhlak itu arahnya ke ma'rifat. Tapi sebenarnya tauhid dan ma'rifat ini nyambung. Maka 2/3 sebenarnya tentang ma'rifat. Tapi kalau kita ukur lagi ibadah, itu ma'rifat juga. Ternyata semuanya ma'rifat. Maka kalau kita sebut ma'rifat tauhid, ma'rifat ibadah, ma'rifat akhlak. Bab tauhid dipelajarinya bukan ke guru bahasa Arab, cari orang pakar akidah. Alhamdulillah di Ribat sudah ada, di online kan sama Buya Asfi, hadiah dari beliau yang paling sering ngajar. Itu luar biasa, barakallahu fik ya. Kita bersyukur sekali, beliau sedekah ilmu paling banyak itu. Rekening gaibnya lebih banyak dari saya itu. Sekarang baru buka kitab Kifayatul Awam. Nah, simak itu. Itu rumusan dari 1/3 ilmu tauhid dalam Quran dirumuskan dalam kitab itu. Ya. Lalu beliau juga buka kajian Sunan At-Tirmizi, itu tentang fikih. Kebanyakan fikih. Sudah juga ada bab lainnya. Ya. Di Ribat Ciputat juga buka kajian Al-Anwar Al-Qudsiyah bab tasawuf. Lengkap diajarinnya sudah. Sya'rani hadza zaman ada. Barakallah ya. Laka wa li ahlika wa li zurriyatik. Wa qala Yahya bin Mu'az, ya. Imam Yahya bin Mu'az berkata juga, Ad-dunya arus wa man yatlubha ma syatatha wa zahid fiha yuskhin wajhaha wa yantafi sya'raha wa yukhrij thawbaha wal arif billah mushtaghilun bi sayyidihi la yaltafit ilaiha. Kata Imam Yahya, dunia itu seperti arus, pengantin. Kalau orang yang zuhud, maka dia robek baju pengantinnya. Jadi orang zuhud itu merobek baju pengantin, nggak jadi nikah dia. Tetapi al-arif, jadi ada 2 orang, 2 jenis cara ulama wali Allah menanggapi dunia. Satu ahli zuhud, dunianya dia tinggal, dia robek, fasilitasnya dia nggak pakai.
Yang kedua al-arif, orang yang kenal Allah. Dia kenal hakikatnya dunia, maka dia tidak melirik dunia, apalagi merobek dunia. Dia nggak sempat. Kenapa? Istaghalla bi sayyidihi wa malikihi. Dia sedang sibuk dengan pemilik dunia. Siapa yang memiliki dunia? Allah. Ya, Allah. Tapi dalam tafsir Isyarib ya, Maliki Yaumiddin itu Nabi, Maliki Yaumiddin itu Allah. Dalilnya apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyid. Ini kalimatnya sayyid sini. Mustaghillun bi sayyidihi. Sayyidnya, tuannya, rajanya. Kata Nabi SAW, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Ada riwayat tanpa kalimat yaumal qiyamah. Akulah sayyidnya manusia, wala fakhr, bukan sombong. Maka kalau orang arif ini terbagi dua. Arif itu ada ariful haqiqah, ada arif bil haqiqah, ada arif bil mahabbah. Ahli marifat terbagi dua. Ahli marifat hakikat, yang dia maksud segala sesuatu berpulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi bagi ahli mahabbah, nggak sopan langsung ke Allah. Maka Allah bertajalli, menumpahkan keindahannya, kekuasaannya di dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mengatakan, Ana sayyidu, akulah sayyid, raja, pemimpin, pemilik ini. Ya. Maka kalau orang baca kalam Imam Yahya ini, al-arif ada dua, yang sibuk dengan Allah atau yang sibuk dengan kekasih Allah. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj itu sibuk dengan Allah. Tapi Imam Junaid Sunan Kalijaga sibuk dengan Rasulullah SAW. Mereka sama-sama tinggi, tapi beda adab. Maka kata imam-imam kita, nahnu na'khuz nashrab min mashrab wahid. Sumber kami sama, tapi cara adab kami yang berbeda. Ya, itu perbedaannya. Jadi kenapa kita diribat? Manhaj kita manhaj al-ilmi, al-amali wal khidmah. Ilmu, amal, khidmat. Kita belajar banyak dari pendahulu kita. Ada Syekh Siti Jenar, ada Al-Hallaj, ada Syekh Abdul Hamid Datu Abulung Banjar, ada Surawardi Al-Maktul, ada Ibn Arabi, ada Ibnu Sab'in. Mereka itu korban-korban dari orang salah faham. Mungkin akan salah faham juga orang, dan mungkin sudah dan telah salah faham. Nah, kita sudah buka kitab, udah kasih kaidah aja orang salah faham. Kenapa? Disitulah bab ikhtiar itu kita tundukkan kepada Allah. Allah itu nggak mau ada hambanya yang sempurna, Dia hanya mau Dia yang sempurna. Allah itu nggak ridho hambanya itu nggak ada salah. Makanya ada hadis qudsi, wahai hambaku, ya ibadi, ya, wahai hambaku, jika kamu tidak merasa berdosa, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka berdosa, merasa berdosa, melakukan dosa, fayastaghfirun, mereka minta ampun, fayatubun, mereka bertobat, fataballahu alaihim, Allah bertobat, menerima tobat mereka. Ya, gimana tuh? Jadi Allah itu, emang skenario kita ini dari awal Sayyidina Adam ada salahnya. Jadi ini mohon maaf nih, jangan sampai ada lembaga-lembaga kajian di lembaga mana aja, mau di NU, Muhammadiyah atau MUI, suka nyari kesalahan orang. Kayak ente nggak punya kesalahan aja, kayak lembaga ente nggak punya kekurangan aja. Ya, ini kalau dibuka-buka semua,
Bisa berapa? Bisa bubar kita semua. Ente juga bisa bubar, kita bisa bubar semua. Karena nggak ada orang yang maksum illa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang terjaga dari kesalahan kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang pengurus-pengurus jamiah ya, organisasi dan ente kebetulan di bagian paling genit, bagian paling suka nyari kesalahan orang, pengkajian. Coba hitung-hitunglah, ikhtiar hatinya, tanya dulu nih, istafti qalbak ya. Jangan sembarangan ya. Jangan-jangan kita juga punya kesalahan. Min fatwa-fatwa aja orang hari ini ya. Jadi al-arif ada dua. Arif bil haqiqah disebut muhaqqiqin, ahli hakikat. Yang kedua al-arif bil mahabbah. Itulah yang disebut al-arif al-kamil mukammil. Ini yang boleh disebut al-arif al-muhammadi. Orang yang arif bermakrifat dengan mahabbah adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Secara hakikat al-halaj salah nggak? Apa kata halaj? Anallah, anal haq, aku al-haq, aku Allah. Loh, karena al-halaj sedang mabuk hakikat. Secara hakikat tiada alam ini yang ada cuma Allah. Secara hakikat benar nggak halaj? Tapi secara adab, pernahkah Nabi SAW mengatakan aku Allah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ala ma khalallahu batila. Selain Allah batil. Nabi pun nukil kalam Nabi. Nabi nggak mau ngomongin sendiri. Kenapa? Sul adab. Selevel Nabi, padahal kalam itu dari beliau secara hakikat. Tapi beliau secara zahir mengatakan sebaik-baik syair yang didendangkan orang adalah kalam Nabi. Di Sahih Bukhari, ala ma khalallahu batila, sedang persiapan perang Khandaq. Jadi Nabi lagi kerja bakti, Nabi nyanyi-nyanyi. Mungkin itu dalil kiai-kiai di kampung kalau lagi kerja bakti itu setel kasidahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita ini suka-suka cari istinbat ya. Memang diajarin guru dari dulu, ambil dalil, kamu lihat sekarang apa yang terjadi. Ulama itu kira-kira ngambil dari sini atau bukan? Jadi ente sebutin semua alamat ulama itu Buya Asfi ada dalilnya. Makanya di Ribat kita ada satu program mana dalilnya gitu. Sudah disimak belum Buya Yunal itu ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kata beliau yang berikut? Idza tarakal 'arif adabahu inda ma'rifatihi faqad halaka ma'al halikin. Beliau ini tahu kisah-kisah ini ya. Jika seorang ahli ma'rifat meninggalkan adabnya, adab kehambaannya, lalu dia mengatakan semua yang ada ini tiada, yang ada cuma Allah, maka aku tiadalah aku kecuali aku ini Allah. Itu menurut Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ente meninggalkan adab. Benar secara hakikat, tapi adabnya nggak benar. Nabi Muhammad SAW, nggak usah jauh-jauh. Ini saya belum sanggup mengamalkannya penuh. Hanya aja istri saya belum sanggup. Kalau dibuatin makanan keasinan, lidah kita masih asin gitu. Kalau Nabi SAW ngomongnya gimana? Diam aja. Jika senang dimakan, nggak senang ditinggal. Tapi kalau orang Indonesia ditinggal kan dibilangnya ngambek. Mending kita makan, kita kata-katain makanannya. Makan dulu ya, kata-katain makanannya. Nabi Muhammad kan diam aja. Ya, mungkin beda tradisi. Agak kesini dong, agak gerah nih. Enam Bekasi ya, planet paling panas. Kata orang Bekasi, mana Bang Iwan? Ada Bang Iwan nggak? Planet paling panas katanya di alam semesta, planet Bekasi katanya. Orang Bekasi ngomong begitu ya, kita terima. Apa kata beliau Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi? Idza tarakal 'arif adabahu halaka ma'al haliki.
Orang yang meninggalkan adab kehambaannya dalam bermakrifat karena mabuk hakikat, dia akan binasa, dia akan hancur ma'al halikin. Ini kaidah. Disinilah saya faham kenapa Hallaj dipenggal, kenapa Surawardi al-Maktul difatwakan bunuh, kenapa Datuk Abulung Syekh Abdul Hamid difatwakan mati, kenapa Syekh Siti Jenar juga difatwakan mati. Tapi ingat, setahu saya Al-Hallaj itu tidak pernah dianggap sesat oleh Imam Junaid. Imam Junaid cuma ngomong ini, Hallaj, gurunya, kamu ini kalau selalu mabuk begini, yang dapat menghentikanmu hanya satu hukuman, yaitu hukuman pertumpahan darah. Darahmu ditumpahkan. Tapi Al-Hallaj sedang mabuk. Orang mabuk gak bisa diapa-apain. Ya, itu juga yang terjadi pada Datuk Abulung Abdul Hamid Al-Banjari. Kami ziarah ke sana, nikmat sekali. Emang orang mabuk hakikat. Itu keharuman nurnya itu terasa bahkan setelah wafat. Kesyahduan orang perindu Allah itu ya. Yang selamat itu orang yang menerapkan adab kehambaannya. Ya, itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut at-tariqah al-Muhammadiyah, al-manhaj al-Muhammadi, manhaj tarekat Muhammadi. Bukan berarti tarekat Muhammad ini tarekat baru. Ini tarekat lama, manhaj lama. Syekh Sabman dia tarekatnya banyak. Anfasiyah, Junaidiyah, Idrusiyah, Syaziliyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah, Khalwatiyah, 7 bahkan lebih. Itu beliau mengatakan tariqati tariq at-tariqah ma'al Muhammadiyah. Tariqatku tariqat al-Muhammadi. Ya. Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi disebut tariqat Ahmadiyah Idrisiyah. Kalau di Indonesia kan Ahmadiyah Qadianiyah. Kalau di Malaysia disebut tariqat Ahmadiyah, itu Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, cabang dari Syazili. Ya. Di Negeri Sembilan, itu di Seremban, itu ada ya mungkin 5-7 generasi dari ayah terus turun pemegang kemursidan berturut-turut. Awalnya Syekh Jamal ya. Kami ziarah semua ke situ. Negeri Sembilan. Orangnya campur antara jarah Minangkabau dengan daerah Patani Melayu begitu. Ternyata di saat yang sama di negeri Sulawesi ada Imam Lapeo, ada siapa namanya? Saya lupa ya. Kemarin kita habis buka manuskripnya. Di Sulawesi itu masuk tariqat Ahmadiyah Idrisiyah. Cuma tidak populer. Sekarang dihidupkan lagi oleh Ketua MUI Makassar, namanya Kiai Baharuddin. Ya, Kiai Baharuddin, dihidupkan di tariqah Idrisiyah itu. Mereka mengatakan apa? Tariqah kami Muhammadi. Sidi Ahmad Tijani juga berkalam begitu. Ya, mengatakan apa? Tariqah kami Muhammadi Ahmadi. Qala Dhunnun, berkata Imam Dhunnun. Kemarin kayaknya belum dibaca ini di Tabaqat Sufiyah ya. Alamatul arif thalatha. Indikator seseorang itu dia ahli marifat ada 3. La yudfi nuru ma'rifatihi nura waraihi. Nur ma'rifatnya, nur ilmunya tidak menghilangkan nur waraknya. Apa arti warak? Warak itu meninggalkan yang gak penting dalam ngomong ma'rifat. Yang gak penting-penting gak usah diomongin gitu. Ini kalau disebut tanda-tanda al-arif al-kamil. Yang dimaksud oleh Imam Dhunnun ini al-arif al-kamil, yang sempurna. Kalau arif hakikah itu belum sempurna. Wala ya'taqid batinan minal ilmi
yanqut alaihi zahiran minal hukmi. Batinnya ilmu tidak membatalkan zahirnya hukum. Batinnya ilmu, hakikatnya ilmu tidak membatalkan syariat, gitu maksudnya. Jadi kalau sudah merasakan Allah itu dekat, bukan berarti kemudian sholat udah nggak perlu, ngapain lagi sholat, dan gitu ngomongnya, ngapain lagi sholat, Allah sudah di dalam gitu. Sejak kapan Allah masuk ke ente? Emang muat? Sembarangan ngomong tentang Allah ya. Untuk apa lagi sholat? Aku ini Allah, katanya. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi kalau kita ada jawabnya lagi tuh, kan al-abid wal ma'bud kata ente satu gitu. Kata dia al-abid wal ma'bud wahid ya. Apalah terjemahan itu Bu ya. Terus yang ketiga, wala yahmiluhu kathratu ni'amillahi alaihi wa karamati ala hatki astari maharimillah. Nikmat batin, nikmat ma'rifat yang Allah berikan kepadanya tidak membuat dia kemudian mengingkari sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau orang selain Nabi berdosa, maklum nggak? Maklum? Mungkin? Maka Imam Junaid ditanya, ayasil wali, apakah seorang wali masih berdosa? Dia jawab, yaitu takdir. Kenapa? Selain Nabi pasti berdosa. Berarti selain Nabi ada salah. Yang di depan saya ada yang Nabi nggak? Kan nggak ada. Berarti ente ada salah. Ulama Nabi bukan? Pasti ada salah. Kalau kesalahan orang dicari-cari pasti ada. Tapi yang paling wajib kesalahan kita sendiri yang kita cari-cari. Jadi ciri-ciri orang bermakrifat, kata Imam Zunnun al-Masri, imam pertama yang berkalam makrifat secara tartib di Mesir. Sebelumnya sudah ada tapi nggak tartib. Ini Imam Zunnun al-Masri. Ya, beliau abad kedua Hijriah, abad termasuk Imam Salafus Saleh, dan alhamdulillah kami pernah ziarah ke kuburannya. Alhamdulillah. Ya, itu Mesir setengah kota di Kairo, itu Kairo lama, itu kuburan aja itu. Ada kuburan sahabat di situ, ada kuburan imam-imam, tapi karena Imam Syafi'i ke sana 4 tahun sebelum meninggal dan dikuburkan di situ, itu kampungnya disebut kampung Imam Syafi'i, kampung kuburan itu. Jadi semua nama selain nama Syafi'i hilang dalam kebesaran namanya. Itu karamah Imam Syafi'i. Hatta nama sahabat Nabi orang nggak kenal. Ya walaupun hari ini orang mencoba membentur-benturkan Imam Syafi'i dengan Ba'alawi, itu nggak masuk itu. Ya, nggak masuk itu bagi saya itu. Nggak usah ngomong-ngomong begitulah. Ya, ada meyakini wali ini lebih tinggi dari ini, nggak usah ngomong begitu. Ya, kayak kok kita tahu dari mana ya kan? Tahu dari buku apa langsung lihat? Kalau ente diperjalankan ke sana boleh ngomong begitu. Kalau nggak usah. Kalau cuma katanya di kitab, itu mah kitabnya yang kurang hebat itu. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama sufi, laisa bi'arifin man wasafa al-ma'rifata inda abna'il akhirah fa kaifa inda abna'id dunya. Waduh, ini berat nih Bu ya. Belum disebut bermakrifat ente kalau masih cari sorga, masih lari dari neraka. Kata dia nih, apalagi orang yang cinta dunia. Apalah maksudnya nih Bu ya? Kalau tadi kalimatnya apa kata Yahya bin Mu'az? Orang zuhud memandang dunia jijik lalu dibuang, dia cabik-cabik. Kalau arif enggak, dia lagi sibuk dengan tuannya. Rabi'atul Adawiyah dilamar Sufyan Ats-Tsauri. Ya, imam panutannya Buya Zul Asfi itu. Terus ini kisahnya nanti silakan ditahqiq ya sahih atau tidak. Tapi saya dapat kisahnya.
Kata Rabi'ah, ini ngetes nih, kamu bener cinta aku gitu. Ini Sufyan ini wali kutub loh ya, Rabi'ah wali kutub, sama-sama wali kutub ini. Lalu ini mereka lagi bab mahabbah, bab cinta, bukan cinta nafsiyah sebenarnya. Dia bilang, di belakang tembok ini ada adekku lebih cantik dari aku. Sufyan Ats-Tsauri langsung memalingkan matanya ke tembok. Kata Rabi'ah, ukhruj. Ngeri kali cintanya Rabi'ah. Kalian nggak boleh begitu ya. Ya, jomblo sejati nanti tuh. Apa kata Rabi'ah? Kamu pulang. Loh, Sufyan kaget. Saya datang baik-baik ke sini. Kan kata kamu ada adekmu yang cantik di situ. Lah kata Rabi'ah, jika benar engkau cinta kepadaku, engkau tidak akan melirik selain aku. Jadi Rabi'ah sedang fana fillah. Itu hanya orang yang fana fillah yang boleh ngomong begitu. Di luar itu nggak boleh ya. Jadi itu makom Rabi'ah jangan coba-coba dipakai. Lebih mulia Rabi'ah atau Aisyah? Lebih mulia Rabi'ah atau Aisyah? Aisyah. Aisyah cemburu, tapi dia nggak pernah bilang ukhruj ya Muhammad, nggak ada. Kenapa? Ini yang bab mahabbah, bab adab. Ya sesekali Sayyidah Aisyah kelepasan juga. Nabi habis makan sesuatu di rumah Ummu Salamah, terus dibilang bau, gitu. Sepakat lagi sama Hafsah. Ternyata istri Nabi itu ada geng-gengnya, bukan geng motor loh ya. Jadi selevel Nabi ada, dan itu sunnatullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi, sunnah alam, ya. Dari Ci, ya? Dari Ci lebih paham lah itu. Kalau di Quran itu disebut anak dan istri itu musuh, tapi itulah musuh yang dicintai, musuh yang dirindu tuh ya. Laisa bi'arifin man wasafa al-ma'rifata 'inda abna'id dunya wa kaifa 'inda abna'il dunya. Jadi bicara ma'rifat itu nggak bisa kepada orang yang masih cari pahala, nggak masuk. Jadi mohon maaf nih, kajian diribat kita sudah jarang bicara baca ini dapat pahala ini, jarang. Sesekali kita buka itu, benar kan? Jarang nggak ngomong gitu ya. Nih wirid pelaris, ada nggak kami ngajarin begitu? Tapi sesekali ketika halnya dapat, kalau baca ini biasanya diberkahi rezekinya, itu kita ngomong. Tapi kita rule kita di depan bukan itu. Kita ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Yang kita cari ridha Allah, tujuan kita hanya Allah. Adapun laris nggak laris, jodoh nggak jodoh, jadi nggak jadi, kepilih nggak kepilih, sukses nggak sukses, itu bagian dari hal kita. Nah, ini perhatiin, ini ciri-ciri orang sudah arif. Ini ringkas saja. Antum sudah ma'rifat atau belum? Cek. Jika belajar ma'rifat, zikir, terus di dalam takdir hidupnya kadang senang, kadang susah. Tiba-tiba susah mendadak, tiba-tiba gagal mendadak, atau sakit mendadak. Ciri-ciri orang tidak arif, apa kata dia? Semenjak saya belajar ma'rifat ini, thariqah ini, hidupku susah, banyak ujian. Itu ciri-ciri orang tidak berma'rifat. Oke. Saya banyak sekali dengar murid habis ngaji ke kiai mana terus bilang, kok semenjak aku hijrah aku banyak dapat ujian ya. Semenjak hijrah banyak dapat ujian. Berarti sebelumnya kamu gak dapat ujian gitu? Berarti belum kenal kepada Allah Subhanahu
tujuannya belum jelas. Ilahi anta maksudi itu tujuannya Allah. Mau hidupnya senang, zikirnya enak, zikir nggak enak, itu dicuek aja. Mau jadi mursyid nggak jadi mursyid, zikir terus, ya, ngaji terus. Nah, kita lihat, mohon maaf, hari ini banyak orang belajar thariqah kurang ngaji keilmuan thariqah. Akhirnya berdebat, berseteru, berebut kemursidan, berebut jadi wakil talqin, berebut jadi muqaddam, berebut jadi pemimpin zawiyah. Itu karena keilmuannya nggak dibuka. Yang dibuka cuma ketarekatannya, keilmuannya nggak dibuka. وقال إن التفت العارف إلى الخلق من عن معروفه بغير علمه فهو مخذول بين خلقه. Jangankan di sisi Allah, di sisi makhluk, seseorang yang diberi ma'rifat akan menjadi hina apabila dia iltafata ilal khalq an ma'rufihi bighairi izni. Jika hatinya mulai melirik kepada makhluk tanpa izin Allah. Inilah maqam Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Jika aku makan, aku bertanya dulu kepada sang sejati dalam dirinya. Mau makan, mau minum, mau nikah, mau cerai, mau kerja, mau perang, mau jihad, mau dakwah, mau kalam, mau ngajarin apapun, dia bertanya kepada dirinya yang sejati, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Udah begitu belum? Mau makan ini dulu gak? Ya Allah, aku perlu makan. Ya lama bener ya. Ribet, bukan gitu. Kecepatan cahaya itu lebih cepat dari kecepatan suara. Yang sejati yang saya maksud itu Nur Muhammad SAW yang ada dalam diri kita, dan kecepatannya melebihi kecepatan mata ngelihat barang. Itu yang kita sebut tadi, Al-Arif itu mengenal sebelum terjadi, saat terjadi, setelah terjadi. Kalau yang Nur sebelum terjadi, ya, maka dia bersamai sampai selesai. Tapi kalau belum jadi Nur, ya enggak, ya. Lalu beliau memberikan pertanyaan, Anda mengaku ahli marifat, kaifa ta'rifuhu, bagaimana engkau mengaku bermarifat? Walaysa fi qalbika sultan haibati, sedangkan engkau tidak merasakan peran kekuasaan daripadanya. Engkau tidak merasa dikuasai olehnya. Engkau tidak merasa kehendaknya menguasai kehendakmu. Kalau Allah itu betul penguasa kita, pemilik kita, berarti kita dikuasainya nggak? Kalau kita dikuasainya, kita patuh nggak? Nah, itu maksudnya. Masa ente ngaku bermakrifat tapi engkau tidak patuh? Ya. Kaifa tazkuruhu wa tuhibbuhu wa laysa fi qalbika wujudu altafihi. Kamu ngaku cinta, kamu ngaku berzikir, sedangkan engkau tidak mengenal kelembutan kebaikan Allah. Jadi yang disebut cinta kepada Allah, yang merasakan baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jatuh cinta karena rasa baik tuh. Ya. Ini ibu-ibu sebagian kalau dulu dijodohin nggak? Ya. Ada yang dijodohin nggak dulu nih? Belum cinta, tapi lama-lama kok dia baik gitu. Lama-lama jadi cinta. Allah itu sebelum kita mengenal kebaikan, Allah sudah baik. Maka harusnya kita jatuh cinta sebelum kenal. Kita jatuh cinta sebelum melihat Allah Subhanahu ta'ala. Harusnya jatuh cinta sebelum kita merasa kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Ahmad bin Hamdun Al-Farra, kata Imam Tusi, berkata, nah ini salah satu gurunya,
Al-Farra mengatakan, aku mendengar sami'tu Abdurrahman Al-Farisi, Imam Abdurrahman Al-Farisi, su'ila an kamal ma'rifah, ditanya mengenai ma'rifat yang sempurna itu apa. Idza ijtama'at al-mutafarriqat wastawat al-ahwal wal amakin wa saqatat ru'yatut tamyiz, yang tadi kita bahas. Jika hakikat-hakikat yang terurai, knowledge kemakrifat yang tadi 1, 2, 3 itu tergabung, wastawat al-ahwal, dia punya kondisi rohani stabil, nggak lebay. Kalau dapat zikir nggak lebay, nangisnya nggak lebay, pingsannya nggak lebay, ya. Tapi kalau belum arif ya wajar dong, kan belum arif. Kalau masih murid wajar pingsan-pingsan mah. Ada orang zikir pingsan, saya dulu sering pingsan kalau zikir, ya. Umur 13 tuh setiap la ilaha illallah hilang. Disebut naum ghaibiyah, gaib, hilang. Sekarang ya udah jarang, ya. Sesekali masih teriak kalau orang baca nama Allah yang mantap itu sesuai luar dalamnya, saya ikut teriak Allah, begitu, masih begitu. Sesekali, ya. Wastawat al-ahwal, tapi lebih banyak dominan halnya yang ini. Coba, antum ini pencinta bolanya sejati atau musim-musiman? Yang gaya-gayaan itu kalau bola masuk, wah, itu orang biasa itu. Kalau pengamat kan dia biasa aja. Dia lihat semuanya tenang, habis itu dia gocehnya panjang, ya kan? Karena dia ngeliatinnya banyak lewat. Karena knowledge dia banyak. Kalau kita kan cuma ngeliatin kaki, bola, gitu kan. Yang paling lucu, kita masuk kafe sebelumnya, itu lucu. Laki-laki di sini, ada perempuan sebelah sana. Kayaknya mbak-mbak ini nggak ngerti cara main bola. Setiap bola masuk, dia teriak hore. Padahal yang tadi dia horein itu musuh. Yang sekarang yang disenengin oleh cowok-cowok di sini yang bawa mereka itu. Jadi yang penting bola masuk, hore. Ada tuh kafe dekat kampus dulu itu, ya. Wasaqatat ru'yatut tamyiz, hilanglah sikap membeda-bedakan, ya. Maka teman-teman semua, semakin sempurna kemarifatan keilmuan seseorang, dia menganggap perbedaan itu adalah kesempurnaan dari kesatuan. Jadi yang disebut persaudaraan yang sempurna itu ketika orang ikhtilaf tapi tambah kuat gitu. Orang beda tapi tambah kuat, itu berarti orang arif. Maka Sayyidina Abu Hanifah mengatakan, a'rafun nas bil khilaf, a'rafun nas bid din, a'rafuhum bil khilaf. Orang yang paling paham agama, orang yang paling mengerti cara berbeda. Nah, ini baru beda torikoh. Itu pernah loh kejadian di Jatman pas muktamar kapan itu, ya. Kan Jatman itu kan guyub torikoh, bukan satu torikoh loh. Jatman Jamiah Torikoh itu pertemuan torikoh. Ternyata ada yang nafsu mimpin lebih dulu. Habis sholat dia bawa zikir torikoh dia. Yang zikir yang torikoh yang lain marah. Dia buat zikir sendiri. Jadi kacau lah itu masjid. Padahal siapapun di depan, apapun zikirnya ikuti aja toh. Ikuti aja. Siapa tahu ada nikmat yang berbeda yang diberikan, tidak diberikan ke mursyid kita. Maka saya pesan kepada antum, mau talqin di sini nggak di sini, nanti sholat di mana aja, kalau orang mimpin satu zikir ikuti. Ya. Oh, saya kan sudah talqin samaniyah di sini. Kalau saman setelah sholat zikirnya ABCD, ya. Itu setelah zikir yang orang itu. Tapi kalau ente nggak mau ngikut, yaudah diam-diam aja zikir yang ininya, jangan kenceng-kenceng juga, ya. Itu kalau sudah jadi murid yang arif, murid yang sudah arif. Qala Abu Nasr rahmatullah alaih, makna dzalika yakuna
waqtul abdi waqtan wahidan bila taghyir wa yakunu al-abdu fi jami' awali billah wa lillah ma'khuzan amma siwa Allah fa inna dhalika yakunu hadha kull. Allah itu Maha Esa, sendiri, tunggal. Betul? Setelah menciptakan langit dan bumi, arsy, kursi, Allah masih sendiri atau sudah banyak? Allah sudah ada yang membersamainya atau tetap sendiri? Ya, maka kalau disebut innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar, itu maksudnya apa? Kan orang sabar banyak. Ini anggap nih orang sabar nih 50. Berarti Allah tambah 50 orang, 51 dong. Begitu. Kan nggak begitu. Gimana cara memahaminya? Sabar itu sifat Allah bukan? Allah sabur. Ada nama Allah sabur? Ya. Allah bernama sabur, sumber kesabaran. Maka as-sabirin, orang yang sabar itu dia tiada dirinya, yang ada cuma sifat Allah ditempelkan pada diri mereka. Tapi diri mereka hakikatnya sudah tidak ada, nafsiyah mereka sudah nggak ada, yang ada cuma nur kesabaran. Maka Allah bersama sifatnya. Di saat itu orang-orang yang sabar fana dalam sifat Allah, sifat sabar atau nama sabar. Innallaha apa lagi? Ma'a apa lagi? Innallaha ma'as sabirin wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama engkau dimanapun engkau berada. Itu engkau yang mana? Engkau yang sudah tidak memandang dirimu ada. Ya, itu kalam arif al-haqiqah. Oleh karenanya kata Imam Abu Nasr nih, bagi orang yang arif billah, semua waktu itu satu aja, waktu bertuhan. Jadi bagi orang ahli marifat, waktu itu cuma satu, waktu bersama Tuhan. Kalau hal boleh beda, tapi kalau waktu cukup satu, yaitu waktu bertuhan. Karena kita nggak sanggup menjadi orang seperti itu, maka Allah turunkan syariat dari 50 kali sholat menjadi 5. Nah, maka saya ulang-ulang, ini di ribat kita ulang-ulang, di ribat sini juga kita ulang, ribat Ciputat semua kita ulang. Syariat yang antum pakai sekarang jangan dibentur-benturkan sama ahli hakikat. Kenapa? Orang yang masih ngomong berhakikat, siapa yang berhakikat tidak bersyariat, itu sebenarnya nonsen, nggak ada. Orang berhakikat pasti dia bersyariat. Kenapa? Syariat itu hanya sekian persen dari hakikat. Syariat sholat itu pada hakikatnya zikrullah, mengingat Allah. Ahli hakikat marifat itu setiap saat mengingat Allah. Karena waktu dia cuma satu, waktu ingat Allah, nggak ada lagi. Kalau kita cuma sholat 5 waktu, ente sholat 5 waktu belum tentu ingat Allah dalam sholatnya, terus mencoba bentur-benturin syariat kita dengan hakikat mereka, ya nggak nyambung. Bagi mereka sholat 5 waktu itu gift, hadiah dari Allah, kemurahan. Yuridullah bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan. Aslinya berat, 50 kali 50 kali. Jadinya berapa sekarang? 5. Terus antum ketemu seorang wali, terus dia bilang, masa dia wali nggak sholat jamaah sama kita? Sholat jamaah ente belum tentu diterima, sholat ente belum tentu khusyuk, dan pasti nggak khusyuk. Pasti nggak khusyuk. Ini wajah-wajahnya masih putus-putus nih sholatnya. Orang ahli hakikat itu jangankan sholat 5 waktu, sholat sunnah aja dikerjain. Sholat tobat itu tiap hari, sholat hajat aja tiap hari, apalagi sholat 5
waktu. Cuma nggak mesti pandangan kita dong. Emang sejak kapan kita ini bertugas mengawasi sholatnya seseorang? Ada? Mau? Oke. Barangkali itu dulu kitab yang ini ya. Kita sambung kitab ini di bulan depan, insya. Padahal setelah ini lebih seru lagi. Pertanyaannya, bima araftallah, bagaimana cara engkau mengenal Allah? Ya, tunggulah bulan depan. Insya Allah. Selamat hidup dalam penasaran, bukan mati penasaran. Kita masuk ke kitab